Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bibit Cerita. Cerita Abu Nawas kali ini berjudulkan Demi Mengetahui Akhlak dari Muridnya, Abu Nawas rela menyamar jadi pengemis. Dikisahkan di tengah kesibukan dari Abu Nawas, ia selalu menyempatkan diri mengajar anak-anak dengan ilmu agama yang sangat luas. Setiap sore dengan sangat antusias, anak-anak desa berangkat menuju rumah Abu Nawas untuk belajar ilmu agama. Dari kesekian murid yang diasuh, ada salah satu murid yang bernama Ahmad. Dia murid pendiam namun pintar. Bahkan Ahmad ini mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama mereka yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri untuk menghadap Abu Nawas. "Tuan Guru, boleh hamba bertanya?" kata salah satu murid Abu Nawas. "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Kenapa Tuan Guru ada perhatian yang lebih terhadap Ahmad?" ucap murid itu. Abu Nawas pun terkejut mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi perhatian murid-murid yang lain. "Kenapa kalian bertanya seperti itu?" tanya balik Abu Nawas. "Dia kan murid baru Tuan Guru, sedangkan kami sudah lama menjadi murid Tuan Guru," ujar mereka. Abu Nawas merasa ada kecemburuan dalam diri mereka. Agar tidak menjadi salah paham, Abu Nawas pun mengumpulkan seluruh muridnya guna mengumumkan sayembara. "Wahai anak-anakku, sekalian besok ada sayembara untuk kalian semua," tutur Abu Nawas. "Sayembara apa Tuan Guru?" sahut murid-muridnya penasaran. "Besok kalian harus membawakanku buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah pemenangnya. Sebagai hadiahnya akan aku berikan sorban yang begitu indah ini," kata Abu Nawas menjelaskan. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, keesokan harinya murid Abu Nawas berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela beli di pasar dengan harga cukup mahal dengan harapan menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik di kebun ke rumah milik orang tuanya sendiri. Sementara Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Kurma yang dimiliki Ahmad memang bukan kurma terbaik. Akan tetapi Ahmad antusias mengikuti sayembara yang diadakan oleh gurunya itu. Setelah mendapatkan kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad, dia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Dikarenakan merasa iba, Ahmad pun menghampirinya dan bertanya, "Kamu kenapa wahai anak kecil?" "Aku ingin makan buah kurma, tapi tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut. "Ini aku ada buah kurma, silahkan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir kurma.
Ahmad pun kembali melanjutkan perjalanannya. Belum sampai di rumah Abu Nawas, Ahmad melihat pengemis sedang memegang perutnya karena kelaparan. Karena merasa iba terhadap pengemis itu, Ahmad pun memberikan 1 butir kurma kepada pengemis itu. Ini ambillah 1 butir kurma untuk mengganjal perutmu yang sedang kelaparan, wahai pengemis. Pengemis itu menjawab, terima kasih wahai anak muda, engkau sungguh baik dan mulia. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, gurunya itu pun bertanya, apakah kalian sudah membawa kurma yang paling manis? Tanya Abu Nawas. Sudah tuan guru, jawab murid-muridnya penuh semangat. Kemudian Abu Nawas menyuruh menunjukkan kurma yang telah mereka bawa. Satu persatu muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir kurma saja, karena 2 butir kurma yang ia bawa telah diberikan kepada anak kecil dan pengemis di jalan tadi. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya, kata Abu Nawas. Siapakah pemenangnya tuan guru? Tanya mereka dengan hati yang berdebar. Pemenangnya adalah Ahmad, jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. Tuan guru tidak adil, masa kurma jelek begitu bisa menang? Ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan alasannya. Tahukah kalian, saat kalian membawa kurma kemari, saya uji kalian dengan menyamar sebagai pengemis, tapi tidak ada satupun yang mau memberikannya kecuali Ahmad. Memang kurma yang dibawa oleh Ahmad kalah bagus dengan kurma yang kalian bawa. Kurma kalian lebih manis, tapi ingatlah, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meski kurma yang dibawa oleh Ahmad adalah buah biasa, karena kebajikannya inilah membuat buah kurma Ahmad menjadi paling manis di antara buah kalian, jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan dari gurunya itu, murid-muridnya ini pun menyadari kekeliruannya. Demikian cerita dari Abu Nawas ini bisa saya sajikan. Jangan lupa untuk dukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.